Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, baik, materi kami tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi bangsa. Definisi filsafat menurut beberapa para ahli filsafat. Yang pertama, Kant. Berfilsafat sebenarnya adalah menguji secara kritis akan kepastian suatu yang dianggap sudah semestinya. Yang kedua adalah R. Berling. Filsafat adalah pemikiran-pemikiran bebas, diilhami oleh rasio, mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman-pengalaman. Yang ketiga, Profesor Dr. Andus Notonegoro, SH. Filsafat adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang mencari dan mempelajari yang ada, ontologi, dan hakikat yang ada, metafisika, dengan perenungan, kontemplasi yang mendalam, radikal sampai menemukan substansinya. Yang pertama, pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, philen yang artinya cinta dan sospos yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi secara harfiah, istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Yang kedua, keseluruhan arti filsafat dapat dikelompokkan dalam dua macam. Yang pertama, filsafat sebagai produk mencakup pengertian. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu, misalnya rasionalisme, materialisme, dan sebagainya. Filsafat sebagai suatu jenis problem yang dihadapi manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Yang kedua yaitu filsafat sebagai proses. Filsafat sebagai proses diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan masalah dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu sesuai dengan objeknya. Cabang-cabang filsafat yang pokok itu ada yang pertama, metafisika, di dalamnya membahas hal-hal bereksistensi di balik fisis. Yang kedua, epistemologi, berkaitan dengan hakikat pengetahuan. Dan yang ketiga, metodologi, berkaitan dengan metode dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, logika, itu berkaitan dengan filsafat berpikir. Yang kelima, etika, berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia. Yang ke-F atau yang keenam, etika, berkaitan dengan hakikat persoalan keindahan. Yang keempat, 3 bidang kajian filsafat ilmu. Yang pertama, epistemologi. Yang kedua, ontologi. Yang ketiga, aksiologis. Yang A, rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan bagian yang saling berhubung, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan ketergantungan, dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu terjadi dalam suatu lingkup yang kompleks. Yang berikut adalah pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang
Hakikat dari Pancasila, Noton Nagoro. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian sistem. Sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian, unsur atau elemen atau komponen. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan sistem. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Yang berikut adalah Pancasila sebagai suatu sistem. Yang pertama, Pancasila merupakan suatu kesatuan bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematik atau majemuk tunggal. Ciri-ciri filsafat Pancasila antara lain, sila Pancasila merupakan suatu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila kita bulat dan utuh atau suatu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Yang berikut, sila 3 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila 5 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Inti sila-sila Pancasila meliputi, yang pertama, Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. Yang kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara yang harus bekerja sama dan gotong royong. Yang kelima, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain, apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang tampak ini merupakan suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup, dan seterusnya? Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi, dan keberadaan manusia, benda, alam, semesta, dan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan dasar ontologis. Baik, yang berikut adalah yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis Pancasila merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah cabang ilmu tentang teori terjadinya ilmu atau Science of Science menurut Titus tahun 1984.
terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Dan yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai atau value dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin valor yang artinya kuat, baik, dan berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada suatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan worth atau kebaikan goodness. Nilai itu suatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nilai adalah sesuatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Dictionary of Sociology, a Related Science. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Ada berbagai macam teori nilai tentang nilai, yaitu yang pertama Max Scheler mengemukakan bahwa nilai ada tingkatnya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakan dan nilai yang tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau menderita. Yang berikut adalah nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga, nilai-nilai kejiwaan. Yang keempat adalah nilai-nilai kehormatan. Yang berikut B. Walter G. Everett menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam 8 kelompok, yaitu yang pertama, nilai ekonomis. Yang kedua, nilai kejasmanian. Yang ketiga, nilai hiburan. Yang keempat, nilai sosial. Yang kelima, nilai watak. Yang keenam, nilai estesis. Yang kedelapan, nilai intelektual. Dan yang kedelapan, nilai keagamaan. Yang ke-C, Noto Negoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material, yang kedua nilai vital, yang ketiga nilai kerohanian. Yang berikut nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, nilai moral, nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Yang berikut nilai dasar adalah asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai suatu yang benar atau tidak perlu dinyatakan lagi. Yang kedua, nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai Pancasila termasuk nilai etik dan nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, subscriber of Blue Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, dan berpersatuan, dan berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia, sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia.
Baik, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada masukan, saran, dan kritik, kami berikan kesempatan kepada teman-teman. Terima kasih telah menyimak video kami.